Halo, selamat pagi semuanya anak-anak PKBM Terang Bangsa. Ketemu lagi dengan saya, Miss Reni, pengelola PKBM Terang Bangsa. Pagi hari ini saya akan menyampaikan devotion. Namun sebelum kita dengarkan devotion kita pada pagi hari ini, yuk Miss mau ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan sudah berikan untuk setiap kami. Pada pagi hari ini Tuhan, persiapkan kami untuk kami boleh melekat lagi dengan Engkau, dengan mendengarkan devotion Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan boleh menjadi pelajaran berharga buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pada pagi hari ini tema yang akan kita bahas adalah tentang orang berhikmat. Namun sebelum kita belajar tentang orang berhikmat, ada ayat hafalan yang kita akan bawa setiap hari. Ada di Yesaya 43 ayat 4 yang bunyinya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Yesaya 43 ayat yang keempat. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita belajar tentang orang berhikmat. Ada di mana perikopnya? Kita buka di 1 Korintus 1 ayat yang ke-27. Misalkan bacakan dulu ya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Kita akan belajar di ayat yang ke-27a, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Nah, ada satu cerita di sini. Voltaire, seorang sastrawan dan ahli filsafat asal Perancis, dia mengaku seperti ini. Semakin banyak membaca, semakin banyak belajar, makin saya memastikan diri saya sendiri bahwa saya nggak tahu apa-apa. Filsuf sekaliber Voltaire saja ternyata mengaku bahwa sebanyak-banyaknya manusia belajar, pengetahuannya itu tetap saja terbatas. Bahkan makin banyak belajar, makin tahu bahwa pengetahuannya itu nggaklah seberapa. Nah, dunia ini terlalu luas dan hidup ini terlalu besar untuk dipahami dan dijelaskan seluruhnya. Siapa yang merasa dirinya paling pintar sendiri? Ternyata masih ada banyak hal yang bisa kita pelajari di luar sana. Dan masih banyak keterbatasan yang kita miliki, sepandai apapun kita ya. Dalam surat Korintus ini, Paulus menyadari bahwa besarnya tantangan pemberitaan Injil, khususnya di kalangan orang Yunani dan Yahudi, yang terkenal dengan hikmat dalam menghasilkan banyak orang pandai dan terkenal. Nah, bedanya apa ini antara orang Yahudi dan Yunani? Kita akan belajar di sini kalau orang Yahudi itu terkenal dengan hukum-hukumnya yang banyak dan rinci. Sedangkan orang Yunani itu terkenal dengan hikmatnya yang banyak menghasilkan orang-orang pandai di sekelilingnya. Kedua kalangan itu menilai ajaran dan jalan hidup Yesus Kristus tidak masuk akal. Ketika hikmat Yunani dan Yahudi mengejar kesalehan, mengejar kemuliaan, mengejar kepandaian dan kepuasan diri sendiri, sebaliknya ajaran Tuhan Yesus justru mengutamakan pengosongan diri, kerendahan hati, dan kerelaan untuk melayani. Namun hikmat Tuhan Yesus inilah yang benar dan terbukti telah mengubah banyak kehidupan. Orang-orang bodoh menurut dunia ini telah dipilih Allah menjadi pemimpin, pelaku mujizat, dan orang-orang yang terhormat itu tadi yang mempermalukan hikmat dunia ini. Bisa dibayangkan ya? Jadi nggak selamanya jadi orang bodoh itu bisa dipermainkan oleh orang. Ternyata Tuhan pun pakai orang-orang yang bodoh untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Anak-anak hikmat dunia ini hanya mengejar cinta kepada diri kita sendiri. Jadi kebanyakan manusia itu kan egonya yang lebih besar. Sifat dasarnya itu keserakahan, ya kan? Segala yang buruk itu kadang ada di dalam diri manusia. Makanya manusia itu terus-menerus mementingkan diri sendiri dan saling mengalahkan. Itulah kenapa kita butuh Tuhan Yesus.
butuh Kristus ya. Padahal yang terpenting bukan banyak belajar, tetapi belajar dari hikmat yang benar. Percayalah, hikmat Kristus adalah hikmat termulia. Oleh karena itu, peganglah firman dan hikmatnya. Jangan pernah merasa diri paling pandai dan paling hebat, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan ya. Itulah kenapa kita perlu mengosongkan diri, merendahkan hati, punya kerelaan untuk melayani. Karena itulah arti sesungguhnya tentang orang yang memiliki hikmat. Bagaimana caranya kita bisa dapat hikmat? Banyak-banyak bicara sama Tuhan ya, berdoa, minta hikmat sampai Tuhan kasih hikmat itu dalam hidup kita. Nah, mudah-mudahan firman pada pagi hari ini bisa jadi berkat, bisa mengingatkan kita untuk selalu rendah hati dan banyak belajar, karena di luar sana ternyata masih banyak yang harus dan bisa kita pelajari. Mari kita mengucap syukur dan kembali berdoa kepada Tuhan. Mengucap syukur Tuhan buat apa yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Makanan rohani Tuhan untuk menguatkan hidup setiap kami. Biarlah kiranya apa yang kami dengarkan boleh menjadi rema, boleh menjadi daging, sehingga menuntun setiap langkah jalan kami. Hamba berdoa buat semua anak-anakmu, siswa PKBM Terang Bangsa, biar ada kepandaian yang dari Tuhan, ada hikmat Tuhan turun atas hidup mereka, sehingga mereka boleh Tuhan pakai dengan lebih luar biasa lagi. Berdoa juga untuk para tutor yang ada, biarlah Tuhan yang bekerja atas hidup kami, Tuhan pakai kami untuk melayani Engkau dan anak-anak-Mu, dan buat Tuhan hidup kami ini lebih berarti lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. God bless you.